Halo, Hai Mbak Mbak E. Siska, apa Hai Mbak E. kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Kita sehat ketemuan walafiat. dalam suasana Kartinian, makanya kita berkebaya-kebaya. Meskipun Yoi. sebenarnya Kartini itu tidak hanya dicermati ya, atau dimaknai dengan memakai kebaya ya. Nah, kita mau ngobrol panjang soal Kartini, soal kenapa Mbak Siska tiba-tiba ada di sini. Jeng Gitu, jeng. jeng-jeng. Nah, tapi kita ngobrolnya nggak cuma ngobrol aja, karena kita punya PR rupanya. Kita punya PR untuk menyusun puzzle yang jumlahnya lumayan ini, gitu ya. Semoga nanti nggak berasa lah sambil kita ngobrol, kita nyusun ini, tahu-tahu udah jeng-jeng, Siap, selesai puzzle-nya. siap. Ini tentang Oke. apa sih puzzle-nya Mbak? Puzzle-nya rahasia dulu Bentuknya? kali ya. Rahasia dulu ya, karena nanti Oke. kita bahas juga di dalam kita lagi bikin puzzle apa sih gitu. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Siska bisa ngobrol, memberi info kepada kita sejak Desember sudah ada di KPK. Gimana sih proses perjalanannya sampai ada di KPK? Aduh, Mbak. Kalau ngomong, menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas ya KPK. panjang sih kalau cerita perjalanannya ya. Yuk kita sambil Ya, ini yuk. sambil ngumpulin ini ya, Iya, sebelum biar ini PR-nya terselesaikan segera juga. selesai. Iya. Ntar dulu, ini sambil ngobrol, terus kelupaan pertanyaannya apa. Bagaimana perjalanan Iya, betul. hidup aku dari awal sampai kemudian terpilih menjadi anggota Dewas KPK. Ini sesuatu sih kalau buat aku ya, karena perjalanannya panjang dan buat saya itu nggak mudah, terutama kalau kita kaitkan dengan tema Hari Kartini, itu udah pasti banyak sekali peserta itu kan laki-laki ya. Nah, Iya. Dan itu di Dewas ternyata juga dan di Dewas komposisinya ada 5 orang ada dan 5 1 orang perempuan. dan 1 Yaitu perempuan, Mbak Siska. yaitu alhamdulillah ini takdir Tuhan lah ya. Saya ditempatkan di sini. Nah, perjalanannya tuh dari mulai bulan Mei. Ya, bulan Mei 2024 Ya. sampai dengan pelantikan tuh Desember tanggal 20 Iya. 2024. Jadi cukup panjang dan ternyata susah ya, Bo. Gitu. Ternyata susah loh untuk menjadi anggota Dewas KPK atau juga menjadi anggota pimpinan KPK. Ya. Itu artinya apa? Itu menunjukkan bahwa mereka yang terpilih, mereka yang mengajukan diri untuk ikut di dalam seleksi tersebut dan juga menunjukkan pansel ini semua itu profesional kalau menurut aku. Dan semua itu diperlakukan profesional, tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan usia, minimum usia ada, semua punya kesempatan yang sama, diperlakukan sama, laki-laki dan perempuan semua sama. Artinya ya again semua perjuangan Ibu Kartini itu sudah kita terapkan terutama di KPK ini ya, sampai akhirnya kemudian terpilihlah. Aku ada di sini sejak Desember tanggal 20 tahun 2024. Nah, ketika kemudian Mbak Siska sudah bergabung di KPK, ternyata seiring waktu tugasnya nambah banyak. Dan salah satu yang aku apresiasi banget gitu ya, belum lama di KPK menjadi anggota Dewas, terus ternyata langsung menjadi penyuluh utama anti korupsi dan juga ahli pembangun integritas gitu. Boleh cerita nggak tentang itu, Mbak Siska? Buat saya untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu bagian dari passion saya selama ini. Karena menurut aku, kalau kita bicara sebagai perempuan ya, kalau kita bicara sebagai perempuan yang namanya
anti korupsi itu tuh sudah ada harusnya di dalam diri kita. In term of pendidikan. In term of pendidikan, KPK ini kan punya trisula ya. Betul. Pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dan pendidikan itu penting sekali menurut aku untuk dibangun untuk anak-anak Indonesia. Dan siapa yang paling dekat untuk membentuk karakter anak-anak Indonesia, terutama di usia dini, yaitu ibu seorang perempuan. Not necessarily, aku nggak punya anak, tapi kepada anak Indonesia siapapun yang memang aku bisa berinteraksi, pembentukan karakter anak-anak Indonesia itu dimulai dari usia dini. Gitu. Itu sebabnya buat aku, mau kapanpun kita, sampai usia berapapun kita, proses pembelajaran itu terus berjalan. Makanya jadi di penyuluh anti korupsi itu disebutnya kan master ya. Betul, masih terus belajar. Jadi sekarang master Siska. Jadi sekarang master teh Siska. Master teh Siska. Master Siska. Karena masih terus belajar. Kita semua siapapun, usia berapapun, kita harus tetap terus belajar, harus tetap semangat belajar. Hanya yang membedakan di usia dini, pemberantasan korupsi atau anti korupsi itu harus mulai gitu ya. ditumbuh kembangkan dari mulai usia dini, yang dimulai dari kita para perempuan terutama. Pendidik ya, di rumah, di sekolah gitu ya. Terutama tentang sikap-sikap anti korupsinya gitu ya. Apa sih sikap anti korupsi? Oh, banyak tentu. Selama ini mungkin orang berpendapat kalau korupsi itu selalu berkaitan dengan pejabat, duit yang jumlahnya MM dan TT gitu ya. Padahal sih hal-hal yang besar itu bermula dari yang kecil yang sehari-hari kita temuin setiap hari. Ini deh contoh kecil, mungkin kita ngasih uang saku ke anak gitu ya. Terus anaknya nggak jujur, uang sakunya dikemanain gitu. Kan kita mesti juga ngobrol dong sama anaknya. Jadi kemarin uang saku yang Bunda kasih untuk apa aja dikemanain. Gitu. Iya. Itu hal-hal kecil ya sehari-hari yang memang mungkin ya siapa lagi kalau nggak mau yang mengajarkan, kalau nggak lingkungan yang terdekat, ibu gitu ya, orang tuanya. Oke, balik lagi nih Mbak Siska. Tadi kan ngobrolin soal belajar gitu ya, bagaimana di keluarga perempuan berpengaruh. Nah, kalau untuk Mbak Siska, sosok perempuan yang paling menginspirasi untuk membentuk Mbak Siska tentang prinsip hidup, nilai-nilai integritas sampai saat ini siapa? Pertama, ini sebetulnya ada dua perempuan yang menginspirasi aku ya. Pertama, aku terinspirasi dari Madam Teresa, Mother Teresa. Mother Teresa itu buat aku, beliau ini awalnya ya bukan siapa-siapalah intinya, tapi kepeduliannya beliau terhadap masyarakat banyak, untuk membantu masyarakat yang berkebutuhan gitu kan. Itu, dan dia lakukan dengan tulus, tanpa tanpa ada minta sesuatu in return, minta balasan. Macam ini ya, tidak berbalas. Dia tidak mengharapkan apapun. Beliau gitu. tidak mengharapkan apapun, dia lakukan apa yang dia percaya bahwa itu adalah baik, bahwa itu adalah benar. Yang kedua yang menginspirasi aku dan yang membuat aku seperti aku saat ini adalah ibuku. Buat saya ibuku itu luar biasa ya. Buat aku beliau itu adalah Kartini dalam hidup aku, karena beliau bekerja, beliau membesarkan 5 orang anak,
eh, ya alhamdulillah semua anak-anaknya baik dan bisa menanamkan nilai-nilai yang termasuk menurut aku adalah kita harus selalu jujur dalam hidup ini. Apapun itu. Dan itu yang sebetulnya aku sampaikan juga pada saat aku ditanya di proses seleksi Dewas. Ya. Nilai-nilai apa dalam keluarga yang diperkenalkan dan kemudian yang kita anut sampai dengan saat ini. Salah satunya itu mengenai kejujuran dan Ini integritas. agak Nah, ribet kita jadi ya bingung ya, ternyata, ya. antara ngomong sama ini terus nggak Dan nyambung. ternyata PR-nya masih Ntar banyak dulu, ya, masih rupanya. banyak. Iya, tadi masih meneruskan bagaimana sosok ibu sangat menginspirasi Mbak Siska gitu ya. Apa namanya? Ibu bekerja gitu ya. Mama bekerja. Tapi juga berhasil membesarkan anak-anaknya hingga sukses sekarang gitu. Nah, kalau sekarang Mbak Siska bagaimana melihat peran perempuan dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia ini? Tadi kan mungkin sudah selama di KPK banyak bertemu dengan perempuan-perempuan hebat, teman-teman penyuluh anti korupsi yang lain juga luar biasa. Luar biasa. Gitu. Nah, gimana tuh kira-kira Mbak tantangannya dihadapi perempuan untuk mendukung gerakan anti korupsi? Gerakan anti korupsi. Perempuan itu mempunyai peranan penting dalam gerakan anti korupsi seperti yang tadi aku sampaikan juga ya, bahwa dimulai dari awal masalah pendidikan dan semua itu terkait dengan perempuan. Perempuan itu menurut aku mempunyai peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Yang tadi seperti aku bilang, yang perempuan dalam hidup aku adalah ibuku. Karena dari mulai awal ibuku itu memperkenalkan value, nilai-nilai dalam kehidupan itu salah satunya adalah bagaimana kita harus bersikap jujur dan bagaimana kita bisa menerima orang lain jujur kepada kita. Seringkali kita menuntut orang untuk jujur ke kita, tapi pada saat kejujuran itu ada di depan mata kita marah. Dan itu bisa diajarkan secara efektif menurut aku, balik lagi dari mulai usia dini. Siapa sih yang paling dekat kepada anak-anak, dengan anak-anak? Siapa sih yang paling mudah sebetulnya untuk bisa mempengaruhi hal-hal baik ya tentunya ke anak-anak? Menurut aku perempuan, ibu, siapapun perempuan itu, kalau ada kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak ini, bahwa jujur, berani mengatakan apa yang benar dan berani bertanggung jawab, itu adalah suatu bentuk integritas. Jadi dibentuknya itu harus dari awal. Kalau dari awal itu sudah terbentuk, nah itu tentunya akan terus bertumbuh dan berkembang dan akan selalu ada di dalam hati kita. Apa tantangannya? Tantangannya kalau menurut aku, buat aku sendiri ya sebagai perempuan ya, Bo, itu tuh lifestyle. Ini kayak cocok banget ini sepertinya lifestyle. Ya. Lifestyle yang seperti apa? Segala macam di sosmed, segala macam yang namanya hal-hal yang ya kita bicara keinginan lah ya. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan sebetulnya kan gampang ya. Kebutuhan kita tuh apa sih? Sandang pangan tercukupi sudah selesai. Tapi yang namanya keinginan, lifestyle, gue pengen punya handphone mahal, gue pengen sekarang anak-anak ngupi-ngupi apalah itu dengan semua segala macam di tempat-tempat yang katanya instagramable gitu kan. Itu kan perlu sesuatu. Itu lifestyle. Betul. Itu keinginan, itu nafsu. Yang kalau enggak kita kontrol, nggak bisa kita kontrol, itu tuh bisa ya itu bablas angin nih. Kita tuh yang bisa, gue menghalalkan segala cara supaya aku bisa mendapatkan terpenuhi bisa terpenuhi itu.
keinginan kita untuk exist, kalau anak-anak betul. sekarang ngomong Ya. untuk exist, here I am, this is who I am, gitu kan, itu juga menurut aku itu masalah pengendalian diri yang bisa akhirnya berakibat kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tantangan menurut aku itu balik lagi in term of anti korupsi, in term of korupsi, tantangan itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu itu yang harus dikendalikan. Oke, berarti baliknya ke diri kita sendiri. Balik lagi yang ke diri dibenerinnya kita adalah diri kita diri sendiri. kita sendiri. Semua harus dimulai dari diri sendiri. Tadi soal kejujuran, integritas gitu ya, value-value yang ditanamkan sejak kita kecil di keluarga gitu ya. Itu yang akan terus terbawa sampai sekarang, bukan Sampai begitu? sekarang. Itu yang kita pegang. Oke. Nah, sekarang sebagai dewan pengawas, di tengah kesibukan yang ada sekarang di KPK gitu ya, apa yang biasanya dilakukan oleh Mbak Siska ini untuk mengembalikan semangat gitu? Kalau capek, kalau lelah, ternyata bukan perkara ya, masalah di KPK, perkara sama masalah sama dong ya. Perkara ternyata yang dihadapi di KPK itu banyak hal gitu. Nah, untuk rileks itu apa yang dilakukan, Mbak Siska? Saat ini itu kayak me time gitu ya. Me time-nya ngapain atau sih? hobi atau gitu, hobi betul. atau apa? Sebetulnya kalau aku saat ini me time aku itu lebih ke traveling ya. Oh, oke. Nah, traveling cuman kan ya itu again masalahnya di tengah-tengah kesibukan tidak semudah itu Ferguso gitu kan. Tidak semudah itu Ferguso untuk bisa ngacir gitu. Nah, sebetulnya yang bisa membuat aku santai dan segala macam itu di setiap kali ada sesuatu yang membuat aku kesal gitu ya, yang membuat aku kayak stressful dan segala macam, yang aku lakukan adalah untuk katanya nih untuk menyalurkan adrenalin gitu ya. Yang aku lakukan, aku biasanya jogging. Oke. Aku jogging. Setiap hari? Enggak setiap hari, tapi diupayakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi selama aku jogging itu tuh bisa yang aduh gitu tuh melepaskan semua kegalauan di dalam hati, pikiran-pikiran, bisa sambil mikir juga mau ngapain gitu kan. Itu yang membuat aku pikir kalau ditanya apa sih me time-nya aku, kalau melepaskan semua ketegangan tadi, saya lebih memilih untuk jogging, olahraga, karena menurut saya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat, dan itu kita perlukan loh untuk dalam pekerjaan kita. Aku rasa di pekerjaan manapun itu tuh perlu endurance, being resilient gitu kan, itu semua terbentuk dan kita harus sehat. Betul, dan nggak sehat fisik aja, tapi mental juga. Fisik aja, itu mental juga. Nah, selain olahraga tadi, me time aku adalah pijet, relaxing me time, spa gitu kan, itu membantu aku sih. Aku rasa dimanapun kita bekerja, siapapun kita, kehidupan yang seimbang itu diperlukan. Oke, setuju banget. Ya, untuk mensupport semua ya, kehidupan seimbang di berbagai aspek lah, intinya seperti itu. Oke Teh, ternyata tidak terasa sambil kita mengutak-ngatik si puzzle ini, kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Ini kira-kira apa pesan untuk perempuan Indonesia, terutama untuk mereka yang ingin berkontribusi di pemerintahan, di hukum. Mbak Siska kan selama ini dihukum banyak. Aku tidak dihukum. Pengalaman di bidang hukum. Kemudian di pemerintahan juga ada. Nah,
Kira-kira pesannya seperti apa untuk para perempuan muda yang mau berkiprah? Pesan aku cuma satu aja sih, dan menurut aku walaupun satu tapi ini penting ya. Aha, Jaga integritas kita. integritas. Jadi perempuan yang berintegritas. Karena itu menurut aku ya yang paling penting. Dengan kita menjaga integritas kita, kita akan berani menyampaikan apa yang menurut kita benar. Cara kita menyampaikan apa yang menurut kita benar pun harus benar. Nah, cara mengkomunikasikan Cara pesan. mengkomunikasikannya, Benar-benar, cara betul. narasinya yang disampaikan itu harus benar. Ya, Kepada siapa kita menyampaikan, betul. apa yang kita sampaikan itu harus benar. Karena sesuatu yang benar jika tidak disampaikan dengan baik dan benar, Betul. itu bisa jadi tidak baik dan tidak benar. Iya, dan pesannya tidak sampai. Pesannya mungkin tidak ya. sampai, Betul. padahal kita mau bicara tentang integritas ya. Integritas itu sesuatu yang ada dari dalam hati kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Berani jujur itu hebat. Hebat. Itu benar banget. Oke, mari kita selesaikan PR yang Iya, sedikit lagi dikit ini. lagi. Ayo, Ini puzzle ternyata dalam rangka Hari Kartini. dikit lagi nih. Mbak Siska. Selamat. Nah, nanti Mbak Siska membacakan pesan ini, puzzle-nya ternyata ada Indonesia. pesan. Yeay. Satu lagi. Yes, complete. Oke. Akhirnya selesai juga puzzle Iya. kita, PR yang kita Alhamdulillah. kerjakan. Yang kita kerjakan sambil nggak fokus karena ngobrol gitu ya. Sekarang mungkin Mbak Siska bisa bacakan hasil puzzle Ini kita. ternyata hasilnya ya. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Perempuan anti korupsi. Habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini. Iya. Kalau bicara soal habis gelap terbitlah terang. Apa sih Mbak Siska punya cerita apa tentang ini? Aku merinding loh, ujuk-ujuk merinding. Habis gelap terbitlah terang. Karena segala sesuatu dalam hidup ini selalu Berjalan dan berubah. ya, ada siklusnya. Iya. Ada siklusnya. Habis gelap itu pasti akan ada terang. Apapun itu pasti akan ada terang. Yang paling penting adalah bagaimana ikhtiar kita untuk menyegerakan terang itu dalam hidup kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi proses gelap nggak Proses. apa-apa, mungkin Gelap nggak kemudian apa-apa. ada titik terangnya sedikit Pasti akan gitu ada ya, terangnya. nggak langsung biar Nggak begitu mungkin, pasti. karena semua ada siklusnya. Setiap malam itu pasti akan menjadi siang. Pesta itu pasti akan usai. Ya kan? Jabatan itu pasti akan berakhir. So, kalau hidup kita saat ini itu kayak gelap, ya Nek, gitu kan. Jangan khawatir, karena pasti akan ada terang. Dan untuk supaya terang itu bisa menjadi lebih cepat, dan terang yang kita inginkan, kita harus ikhtiar. Ikhtiar, berusaha, kerja keras, apapun gitu ya. itu kita harus ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar dan berdoa. Ora et labora itu menurut aku benar banget sih. Sempurnakan ikhtiar dan minta sama Tuhan bahwa terang itu akan datang dan insya Allah akan datang. Ada pepatah yang aku baru ingat. There's always a light at the end of tunnel. Ya. Jadi selalu akan ada cahaya di ujung terowongan. Terowongan itu kan gelap ya. Selalu ada cahaya. Jangan pernah khawatir. Percaya bahwa terang itu akan datang. Oke, terima kasih banyak Mbak Siska. Kita udah ngobrol-ngobrol seru, ngerjakin puzzle juga gitu ya. Tapi ntar dulu Mbak Yeye, Iya. terima kasih. Menurut Mbak Yeye gimana habis gelap terbitlah terang itu? Kalau buat aku sih ya, ketika aku membaca beberapa quote tentang Kartini, yang paling membekas di hati aku tuh adalah jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Kayaknya sama lah ya, maksudnya dengan habis gelap terbitlah terang tuh hampir sama lah artinya gitu. Jangan takut bermimpi besar. Perempuan itu juga sebagai pencipta perubahan.
Jadi Setuju. apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi inspirasi kita, insya Allah kalau dikerjakan dengan tadi ikhtiar, Ikhtiar pasti dan akan. kita percaya. Nah, Iya, jangan. oke, Big terima kasih dream. banyak. Ya, Dream big. betul, Nah, betul, itu betul. dibolak-balik big dream, dream big. Itu akan sama. Jangan takut untuk bermimpi besar. Saya Oke. setuju. Oke, terima kasih banyak Mbak Siska sudah ngobrol-ngobrol dan kayaknya kita harus bareng-bareng mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para perempuan Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di Sama-sama. obrolan berikutnya. Siap. Oke, bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih perempuan Indonesia, perempuan anti korupsi.